أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد yang kami hormati Al-Ustaz Mas Hasan Usman Hafiz yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu majelis kuliah yang dirahmati Allah. Puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan melaksanakan salat maghrib berjamaah dan diteruskan dengan majelis taklim bersama Ustaz Mas Hasan Usman Hafiz dari tema tauhid. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya yang setia di zaman. Sebelum acara kembali membaca surah Al-Fatihah bersama Al-Fatihah Hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana wa iyyakum bi anharil iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin Mustafa sayyidil akwan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para jamaah selanggar suryah sekalian yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan curahan pandangan rahmat, keberkahan serta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama mari selalu kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita sekalian kenikmatan, kesehatan, kesempatan serta taufik dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kembali kita berkumpul seusai menjalankan salat maghrib secara berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian ilmu seputar masalah akidah kita di dalam kehidupan dunia ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita harapkan dengan perkumpulan kita kebahagiaan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala beserta apa yang kita gawikan diterima di sisi Allah sebagai amal ibadah yang telah kita akan petik buah dan hasilnya saat berjumpa dengan Allah di negeri akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para kerabat dan seluruh pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita akan melanjutkan kajian kita dari pembacaan kitab Al-Hikam karya Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Meneruskan kajian kita pada pertemuan yang lalu, pengarang membahas kepada kita sekalian untuk memahami bahwa di dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah satu-satunya yang muakhir yang bisa menyebabkan sesuatu
atau disebut dengan musabbib adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu dikatakan oleh para ulama tauhid, ila yataharraku mutaharrikun wa la yaskunu sakinun wa la yahduthu hadithun illa biqada'ihi wa iradati. Tidak ada yang bergerak sesuatu yang bergerak, tak ada yang diam sesuatu yang diam, tidak ada yang terjadi sesuatu yang terjadi, terkecuali seluruhnya atas dasar ketentuan dan iradat keinginan dari Allah. Bahkan termasuk yang diinginkan dan ditentukan oleh Allah, apa yang kita lakukan berupa amal perbuatan, berupa amal baik atau amal buruk, merupakan ciptaan dari Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kalian plus apa yang kalian lakukan, seluruhnya ciptaan Allah. Tinggal kita milih yang mana. Apakah kita ingin Allah ciptakan pada diri kita perbuatan baik, atau naudzubillah kita pilih Allah menciptakan untuk kita perbuatan buruk. Untuk pemilihannya kita. Tapi kalau penciptaan amal Allah, makanya dari itu kita ketika Allah berikan taufik untuk beramal baik atau diberikan di dalam diri kita keinginan untuk melakukan perkara yang baik, patut kita syukuri. Karena itu juga merupakan nikmat dari Allah. Jadi nikmat itu bukan cuma baju minum aqua lain. Nikmat itu cuma bukan hijau kopi lain. Nikmat itu bukan kita pacak nino, sebatas kita dipacak dengar, terang penglihatan, terang pendengaran kita, itu nikmatnya. Tapi juga merupakan nikmat dari Allah yang wajib kita percayai adalah taufik. Apa arti taufik? Khalqut ta'a 'alal 'abdi, ciptaan ketaatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada sang hamba sehingga dia bisa melakukan ketaatan. Dan termasuk bahkan tanda orang itu akan bahagia di akhirat dan masuk ke dalam syurga yang merupakan lambang keridhaan adalah dari perbuatannya. Bisa kejingoan sekarang, bisa kejingoan. Memang kita tidak pacak pastikan seorang itu masuk surga ataupun masuk neraka, itu hak mutlak dari Allah. Tapi paling tidak kita bisa jingok tanda-tanda. Apa tanda orang tersebut termasuk orang yang sa'id, yang bahagia dengan masuk surga? Amalan dia adalah amalan ahli surga. Ya. Maka patut dia bersyukur kepada Allah, kemudian istiqamah di dalam amalnya hatta ya'tiyahul maut, sampai datang kepada dia kematian. Ya. Karena Allah itu menciptakan surga plus ahli-ahli surga. Dan dengan amalan ahli surga, kata Nabi, mereka di dunia beramal. Dan juga sebaliknya, Allah juga menciptakan neraka plus Allah juga menciptakan ahli neraka. Wa bi amali ahli nari ya'malun, dan mereka, kata Nabi, bisa dijingok tanda-tanda di dunia, amalannya adalah amalan ahli neraka. Namun ini cepat-cepat sadar, cepat-cepat taubat, cepat-cepat untuk insaf. Karena sudah pasti kalau amalannya adalah amalan ahli neraka, maka naudzubillah dia berada di dalam jurang, pinggir jurang tadi. Yang kalau dia tidak ditarik atau tidak menarik diri dari pinggir jurang, lama-lama dia akan masuk ke dalam jurang itu. Maka orang yang cak itu, ketika dia misalnya celomoti
dengan lumpur-lumpur kemaksiatan, wajib dia naik dari lubang lumpur tersebut, mandi, bersih-bersih, biar dia jadi layak, biar dia jadi bersih, biar dia jadi selamat. Ya. Tapi kalau dia sudah kepala Ustaz, aku sudah banyak dosa, ajak lagi aku itu dari kembali sampai sekarang, umur sekarang sudah 50, sudah 40 tahun. Banyak yang melakukan dosa, kepala sudah dia masuk neraka. Mama ini berarti dia pasrah. Sama kata para ulama tauhid, dia sudah masuk ke lumpur, dia berkembang di lumpur itu. Dan jalankan diri. Orang yang cerdas tidak macam itu. Orang yang cerdas, dia naik di lumpur itu, bersihkan badannya, bersihkan bajunya, atau dia ganti baju, ya kemudian dia pakai minyak wangi, maka dia jadi bersih lagi. Tapi kalau dia berkobar tadi, malah tanggungan, aku nak tinggal sini lah, biar tanggung jawab sampai mati, ya sudah. Ini orang yang tidak cerdas. Makanya kita mungkin diajarkan oleh Nabi untuk cerdas. Ketika kalian berdosa, masuk dalam lumpur, biasa. Memang sifat dasar manusia, anak keturunan Nabi Adam, khata'un, memang berpotensi melakukan dosa. Siapapun itu, kecuali orang-orang yang maksum, para nabi, para malaikat, ini terjaga oleh mereka. Tidak mungkin melakukan dosa. Ngapa? Karena maksum, wajar. Tapi kalau kita, bagaimana memang kita dirangkap dengan nama syahwat dan akal. Maka ketika kita berdosa, kata Nabi, wa khairul tawwabin wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang galak taubat. Bahkan iblis itu ngomong sama Allah, bi izzatika la abraha wa ibadaka madamat ajsaduhum fi arwahihim. Ya Allah, dengan kemuliaan-Mu aku bersumpah. Nah, apa pula kalau iblis kata Allah? Sumpah aku akan senantiasa menggoda hamba-hambamu selagi nyawanya masih ada di badan dia. Ini iblis bersumpah di hadapan Allah. Demi Allah, demi engkau, demi kemuliaan, senantiasa aku akan goda hambamu selagi ruhnya ada di jasad. Sebelum kita mati, maka nanti orang yang baca bebas dari godaan iblis. Maka kita terus berjuang sampai nyawa keluar dari jasad, baru habis. Tapi Allah juga bersumpah jawab pernyataan iblis. Abdi yang kata Allah, bi izzati wa jalali wartifai makani. Nah, kalau kau bersumpah, aku juga bersumpah. Apa kata Allah? Dengan kemuliaanku, dengan keluhuran zatku, dan dengan tingginya pangkat aku, senantiasa aku aufira li ibadi mastaghfaruni. Senantiasa aku akan ampuni hamba-hamba aku selagi mereka minta ampun. Ya, selagi mereka masih hidup di dunia, mereka mungkin maksiat, berhasil engkau goda, wahai iblis. Tapi aku juga bersumpah, aku akan ampuni selagi mereka minta ampun. Sebesar apapun dosa mereka, maka pengampunan aku lebih besar. Sebanyak apapun kekhilafan mereka, maka pengampunan aku lebih luas dari apa yang mereka gali. Bahkan aku akan ganti keburukan yang mereka lakukan, dosa yang mereka lakukan menjadi pahala. Lemahnya kita menjadi hamba Allah. Berarti kok dosa kita? Misal 1 juta dosa pernah kita gali. Nah, 1 juta dosa itu pacak diganti oleh Allah yang tadinya dosa jadi pahala. Kata Allah, yubadilullah sayyi'atihim hasanah. Allah jadikan kejahatan dosa-dosa mereka jadi kebaikan-kebaikan selagi kita galak minta ampun, taubat benar-benar sama Allah. Artinya Allah
lewat lisan Nabi Muhammad SAW tidak mengizinkan untuk kita putus asa, tidak mengizinkan untuk kita merasa bahwa Allah itu tidak mampu untuk mengampuni kita. Dikarenakan apa? Dikarenakan memang menjadi sunnatullah, sudah jadi sesuatu yang sudah ditakdirkan, ditentukan oleh Allah. Memang manusia adalah tempatnya dosa dan khilaf. Maka dari itu Allah bukakan pintu selebar-lebarnya untuk kembali kepada Allah malam yuqdir, selagi ruh kita belum sampai ke kerongkongan. Beda kalau sudah sampai ke kerongkongan tidak akan lagi. Atau ketika matahari sudah terbit dari barat tak acak lagi. Tapi selagi dua itu ini belum, matahari masih terbitnya dari timur atau ruhnya masih belum sampai ke kerongkongan, maka Allah Subhanahu wa taala masih memanggil kita untuk sekalian balik sama Allah. Tapi di samping itu kita senantiasa harus bersungguh-sungguh di dalam nyaga diri kita, dan juga kita berikhtiar milih kekuatan ataupun taufik dari Allah untuk kita pergunakan untuk taat kepada Allah. Karena harus kita percaya itu. Jadi perbuatan baik yang dilakukan oleh hamba datang dari Allah, perbuatan buruk yang dilakukan oleh hamba adalah perbuatan dari Allah. Tinggal kita milih yang mana? Milih yang baik, biar kita termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Dan kita pilih juga hindari perbuatan buruk agar kita terhindar dari azab Allah. Tetapi secara hakikatnya baik atau buruk seluruhnya adalah dari Allah. Tinggal kita pintar tidak milih. Kalau kita pintar, berarti kita pintar, kita tahu, kita yakin, kita beriman dalam ilmu tauhid ini. Kita beriman bahwa di hari kiamat itu ada hari pembalasan. Makanya setiap sholat kita diajarkan untuk ingat bahwa Allah Malik, Dia adalah Raja Yaumiddin, hari berarti Allah tadi tak malas segala amal kita. Dan ketika kita berbuat baik, berarti baik yang kita dapatkan dari balasan Allah. Tapi kalau naudzubillah kita milih jalan kejahatan, naudzubillah, kita termasuk orang yang dimurkai oleh Allah, yang kita minta perlindungan kepada Allah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan orang yang dimurkai seperti Yahudi, bukan yang sesat seperti Nasrani. Kita berlindung dari. Tapi yang kita pilih apa? Yang kita pilih siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang Kau berikan nikmat. Siapa yang diberikan nikmat? Para nabi, para siddiqin, para mati syahid, dan orang-orang soleh. Siratal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin. Nah, dari sinilah pentingnya dan butuhnya kita untuk merayakan Maulid Nabi. Jadi itu hikmah yang paling besar. Allah dulu kita untuk nyontoh Nabi. Kenapa nyontoh Nabi? Karena dengan mencontoh Nabi itulah secara khulasa kesimpulan di dalam amal-amal yang baik. Apapun yang baik itu adalah dengan contoh Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu perlu niat ketika kita mengadakan Maulid Nabi yang seperti zaman sekarang ini, yang kita hadapi sekarang ini, kita harus benar-benar cerdas di dalam milih ceramah, di dalam milih yang menyampaikan materi. Jangan sampai yang kita pengen lucu-lucu nggak seru Ustaz itu, nggak ada lucu, tegak lurus, ngapun lurus baik, ada usah lagi tentang Ustaz itu. Nah, sudah kalau nggak lucu, mereka kita melawak, datang ke sini melawak, kita lucu sama-sama. Tak boleh baik, kita pengen yang ceramah itu ada lucunya, ada humornya. Tapi untuk selingan, bukan jadi seluruhnya kita pengen lucu-lucu terus. Tak lucu sudah terus. Yang paling penting apa yang disampaikan
berkenaan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari sejarah kelahiran, sejarah kehidupan, yang kemudian ajaran-ajaran dan budi pekertinya banyak kita amalkan, banyak kita ambil faedah dan manfaatnya, dan kita bisa bertambah keimanan, ketakwaan kepada Allah dengan mencontoh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sekilas dari mengulang pelajaran kita pada pertemuan yang lalu, ya, bahwa kita harus yakini kekuatan untuk melakukan taat itu dari Allah, dan kekuatan untuk melakukan maksiat itu juga dari Allah. Ya, kita sebagai hamba memang tak katik daya dan tak katik upaya. La haula wala quwwata illa billah. Tak katik daya untuk melakukan ketaatan, tidak ada upaya untuk meninggalkan maksiat kecuali dari Allah. Tapi harus kita syukuri ketika Allah menunjuk kekuatan untuk taat, untuk sholat berjamaah, untuk pergi ke majelis taklim, untuk kita berada di tempat ini sama-sama yang pahalanya sama, dan bahkan lebih daripada 1000 rakaat melakukan sholat sunnah. Hadir di majelis taklim, kata Nabi, lebih baik daripada 1000 kali sholat jenazah, bahkan lebih baik daripada 1000 kali jenguk orang sah. Itu nikmat dari Allah. Maka dari itu kita terus minta sama Allah dimantapkan, diberikan keistiqomahan oleh Allah. Setelah ini, pengarang Al-Hikam Ibnu Athaillah mengatakan kepada kita juga bahwa Allah itu sebenarnya di sebagian hamba-hambanya terkadang dia memberikan taufik untuk melakukan ketaatan melalui kenikmatan-kenikmatan yang dianugerahkan. Ada hamba-hamba yang dia Allah tarik untuk melakukan ketaatan, dan kata kita tadi kan, perbuatan taat itu dari Allah, memberikan karunia kepada hamba untuk dia melakukan taat di dunia ini. Nah, terkadang pemberian kekuatan untuk melakukan taat atau yang dinamakan dengan taufik itu Allah berikan melalui media kebaikan Allah, melalui kebaikan-kebaikan berupa nikmat, dibanyakan hartanya, disehatkan badannya, diberikan rezeki kepada dia anak-anak yang soleh. Nah, terkadang kayak gitu Allah nyuruh hambanya untuk melakukan taat. Tapi ada juga golongan yang kedua, Allah suruh untuk melakukan taat bisarasil imtinan, dengan rantai-rantai cobaan. Terkadang untuk nikmat dia sudah diberikan, tapi Allah pengen hamba tersebut ini dekat sama dia melalui musibah